Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan memulai bab yang baru. Minggu lalu sudah saya berikan bahannya. Hari ini kita coba membahas bangun ruang sisi datar. Itu artinya suatu bangun yang bisa kita masukin sesuatu barang di dalamnya, mau boleh besar, boleh kecil, bebas. Ya, yang pastinya dia memiliki ruang. Oke. Nah, di dalamnya dan sisi-sisinya semua berbentuk datar, artinya tidak ada sisi melengkung. Miring itu adalah lain hal. Kan begitu ya. Kalau miring itu adalah lain hal. Bangun ada dua jenis ya, sisi datar sama sisi lengkung. Yang ini kita bahas sisi datar. Kira-kira yang mau kita bahas adalah kubus, balok, dan prisma. 5 satu lagi dan bagian-bagiannya. Oke, yang pertama kemarin kamu sudah mempelajari latihan 1. Itu cerita tentang pengenalan. Pengenalan alat, kubus, balok, prisma, dan limas, dan bagian-bagiannya. Kamu harus mengenalnya dulu gitu kan. Oke, pandangan perspektif sebuah balok, pandangan stereometris sebuah balok. Ya, ada dua jenis pandangan. Oke, tidak mempengaruhi sih kalau untuk hitung-hitungannya. Ya, tetap kita bayangkan itu adalah bendanya nyata dan kita berada di dalamnya. Oke. Sifat-sifatnya pasti memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi, rusuk, dan titik sudut itu udah pasti jelas. Ya kan? Balok juga sisi, rusuk, dan titik sudut. Prisma, sisi, rusuk, dan titik sudut. Satu lagi mana? Limas ada nggak limas? Prisma, ini dia limas juga sama. Sisi, rusuk, dan titik sudut. Ya, segala sesuatu biasanya berpatokan ke situ. Sisi, rusuk, dan tegak titik sudut. Yang paling kecil itu adalah titik sudut. Titik sudut nampak ini ada titik-titiknya. Kalau digambar biasanya itu pertemuan antara 3 garis atau lebih. Pertemuan antara 3 garis atau lebih. Kalau pertemuan hanya 2 garis itu tidak disebut titik sudut ya. Ya, baru rusuk. Rusuk itu yang berbentuk garis-garis yang nampak. Mau yang garis putus-putus kah, yang mau garis penuh silakan. Sisi, ya, dia kalau sudah membentuk minimal segitiga, itu sudah pasti menjadi satu buah sisi. Oke. Contoh 81, jawablah pertanyaan berikut untuk bangun datar prisma segi 8. Kalau namanya sudah segi 8, bentuk alasnya sudah pasti segi 8 juga. Kan begitu. Bentuk sisi alas dan atasnya selalu sama. Itu syarat daripada satu buah prisma. Oke, apakah bentuk sisi tegaknya? Bentuk sisi tegak dari satu buah prisma itu adalah persegi panjang. Itu sudah pasti. Berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudut tinggal dihitung. Segi 8 di bawah titik sudutnya ada 8, di atas ada 8 adalah 16. Di pinggir-pinggirnya ini tentunya nggak ada. Tadi berapa tadi? 16. Rusuk di bawah ada 8, di atas ada 8, yang tegak ini ada 8 juga. Otomatis dia berapa tuh? 24. Sisi, karena dia segi 8, berarti yang tegak ini ada 8, atas 1, bawah 1, berarti 10. Oke, nah nanti Anda perlu juga membaca yang namanya rumus Euler. Ya, Anda perlu juga membaca yang merumuskan rumus Euler. Sisi tambah titik sudut akan sama dengan rusuk tambah 2. Nah, ini rumus Euler. Oke, rusuk sisi latihan pertama harusnya nggak ada masalah. Lanjut latihan kedua. Latihan kedua cerita jaring-jaring balok. Anda disuruh untuk membayangkan bagaimana balok itu bisa terjadi, kubus itu bisa terjadi, limas itu dan seterusnya. Ya, bayangkan itu dilipat-lipat nanti bertemu. Oke. Di latihan 3 kita cerita jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas jauh lebih sulit. Tapi ini nggak perlu dikerjakan deh, lewatin aja. Luas permukaan bangun ruang. Yang pertama ruas balok. Luas balok atau prisma segi 4 itu sama dengan luas alas tambah atas, luas depan tambah luas belakang, luas kiri tambah luas kanan.
Jadi untuk menghitung yang namanya luas balok itu adalah 2 kali panjang lebar, panjang tinggi, dan lebar tinggi. Itu untuk balok. Tapi kalau untuk kubus itu lebih gampang lagi. Langsung 6S kuadrat. Langsung. Bagaimana dengan prisma? Prisma dengan balok rumusnya sama. Cuman ada kemungkinan di alas prisma itu berbeda ya. Dia nggak selalu segi 4, mungkin segitiga. Kalau segitiga luas alasnya ya kamu gantilah dengan yang segitiga. Kan kira-kira begitu. Oke, nanti tugas kamu adalah latihan 4 untuk dikerjakan. Saya freeze dulu di bagian sini. Ini latihan 4-nya. Freeze dulu sebentar. Yang mau membaca silakan. Yang mau nge-freeze juga silakan supaya Anda bisa baca soal. Sebenarnya soal udah ada ya di materi minggu lalu juga sudah ada. Sampai latihan 4 dulu materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih.